Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Ta'ala dan salawat serta salam bagi Rasulullah Muhammad SAW. Video ini adalah video perluasan atau pengembangan dari materi video yang kelima tentang instrumen pengumpulan data dalam penelitian hukum. Video ini khusus membahas tentang materi observasi. Dikarenakan studi dokumentasi sudah kita kaji di video yang lalu, dan wawancara akan kita kaji insya Allah di pertemuan yang ke-9. Maka perlu bagi kita untuk mendalami observasi melalui video ini. Harapannya adalah kawan-kawan tidak hanya menguasai observasi dalam bidang teoritis, tetapi juga dalam aplikatif di lapangan. Jadi kawan-kawan bisa mempraktikkan observasi itu seperti apa di lapangannya. Sebelumnya kita masuk dulu ke materi penelitian kualitatif. Urgensi penelitian kualitatif, seperti yang telah disinggung di video yang sebelumnya, bahwa menentukan metode yang tepat dalam penelitian yang akan kita lakukan itu adalah hal yang serius, jadi kita tidak bisa main-main. Dan penggunaan metode penelitian yang tidak tepat guna akan mempersulit, bahkan menggagalkan proses pengumpulan data, sehingga memahami dan menyadari tujuan khusus dari suatu jenis metode tertentu, latar belakang penelitian, dan asumsi-asumsi yang terdapat di belakang sebuah metode penelitian tertentu menjadi wajib untuk diperhatikan. Dikarenakan hukum adalah kaidah, maka penelitian asas lebih cocok diterapkan di dalam penelitian hukum. Itulah sebabnya porsi pembelajaran penelitian kualitatif lebih banyak dikaji dalam penelitian hukum atau lebih banyak ditemui dalam pembahasan-pembahasan kuliah kita ke depan. Nah, berikut ciri-ciri penelitian kualitatif. Yang pertama merupakan suatu gagasan atau fakta, tidak hanya sebatas gejala saja, bahwa apa yang dikaji oleh penelitian kualitatif adalah pemikiran, makna, cara pandang manusia terhadap gejala-gejala yang menjadi fokus penelitian. Yang kedua, cirinya adalah gagasan yang dipahami dengan keberadaannya, atau entitasnya, atau eksistensinya, dan dapat dibuktikan dengan cara memperlihatkan pola tindakan sebagai wujud gagasan. Suatu gejala dapat ditangkap oleh panca indera, sedangkan gagasan dapat dibuktikan dengan cara memperlihatkan pola-pola tindakan yang merupakan perwujudan dari gagasan tersebut. Ciri yang ketiga dari kualitatif adalah makna yang dikaji dilihat sebagai sebuah sistem makna. Dilihat komponen yang lebih kecil, komponen yang satu sama lain saling terkait secara fungsional, saling mempengaruhi, sehingga pemahaman harus bersifat holistik atau menyeluruh. Ini adalah ciri dari penelitian kualitatif. Kemudian tujuannya, apa tujuan dari penelitian kualitatif? Pencapaian dalam penelitian kualitatif adalah pemahaman, sehingga instrumen penelitiannya adalah peneliti sendiri. Sejauh mana ia dapat memahami gejala yang ditelitinya, tidak ditentukan oleh kemampuannya memahami gejala yang diamatinya. Sehingga di dalam penelitian kualitatif, apa yang biasanya disebut alat atau instrumen penelitian, biasanya lebih merupakan pedoman dan teknik pengumpulan data. Alat dalam tanda kutip yang sesungguhnya adalah peneliti itu sendiri. Pedoman-pedoman hakikatnya tidak dapat disebut instrumen, karena instrumen yang sama akan menghasilkan output berbeda jika dilakukan oleh orang yang lainnya. Ya, kita masuk ke observasi. Cara pengumpulan data dalam observasi. Mengapa observasi diperlukan? Observasi itu diperlukan untuk melihat kemantapan suatu pola nilai dan ide. Observasi dilakukan dengan maksud untuk tercapainya tujuan tertentu, dengan sebelumnya sudah mempersiapkan masalah-masalahnya dan konsep-konsepnya. Pelaksanaan observasi atau metode pengamatan dilakukan setelah peneliti memiliki pengetahuan yang cukup berkenaan dengan objek yang akan diobservasi. Tidak mungkin kita tidak memiliki pengetahuan yang cukup, tetapi kita ingin mengobservasi sesuatu hal. Tentu kita bisa mendeteksi ada gejala yang perlu diteliti di dalamnya, sehingga kita memutuskan akan mengobservasinya. Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam metode pengamatan atau metode observasi, yaitu jenis data yang dikumpulkan, situasi umum yang berpengaruh pada pelaksanaan observasi, kondisi serta kemampuan peneliti. Itu adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam metode observasi. Dalam proses pengamatan harus jelas pengelompokan ciri-ciri gejala yang dikelompokkan. Misalnya kategori sangat baik, baik, sedang, buruk, dan buruk sekali. Jadi kawan-kawan perlu catatan-catatan, ya, lembaran-lembaran hasil observasi. Jadi itu harus dibuat dengan rapi dan teratur sehingga kawan-kawan akan mudah dalam menyusunnya ke bentuk naratif nantinya. Nah, pengamatan juga harus dilakukan dengan cermat dan kritis. Pencatatan setiap gejala harus dilakukan secara terpisah agar tidak saling mempengaruhi. Ini ada pesan, yaitu don't judge a book
from its cover. Kita tidak bisa melihat sepintas kemudian langsung menyimpulkan. Jadi perlu pengamatan yang cermat dan kritis. Kemudian dilakukan pencatatan setiap gejala, sehingga bisa dianalisis ketika kita melakukan pengolahan data. Atas dasar inilah, perlu belajar dan berlatih cara-cara mencatat sebelum melakukan observasi atau pengamatan. Teknik metode observasi. Terdapat dua macam teknik observasi, yakni observasi langsung dan observasi tidak langsung. Observasi langsung adalah teknik pengumpulan data di mana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung atau tanpa alat terhadap gejala-gejala subjek yang diteliti. Baik pengamatan itu dilakukan di dalam situasi sebenarnya maupun dilakukan dalam situasi buatan yang secara khusus diadakan. Kemudian ada pula observasi tidak langsung, yaitu observasi atau pengumpulan data menggunakan pengamatan terhadap gejala-gejala subjek yang diselidiki dengan perantaraan sebuah alat, baik alat yang sudah ada ataupun alat yang sengaja dibuat untuk keperluan yang khusus itu. Adapun pelaksanaannya, observasi dapat dilakukan dalam situasi alamiah maupun dalam situasi buatan atau dibentuk oleh peneliti sendiri. Kemudian yang ketiga, fokus peneliti dalam observasi. Ada 8 hal yang harus diperhatikan oleh seorang peneliti dalam proses observasi, antara lain ruang dan tempat observasi, kemudian perilaku yang diteliti, kemudian kegiatan-kegiatannya mencakup apa saja, kemudian tujuan-tujuan dari observasi yang dilakukan, perasaan atau emosi yang terlibat saat observasi dilakukan, peristiwa apa saja yang terjadi ketika observasi dilakukan, waktu atau durasi, dan juga benda-benda atau alat yang digunakan dalam observasi atau alat yang dijumpai di dalam observasi. Ini adalah 8 hal yang harus diperhatikan oleh seorang peneliti dalam proses pengamatan atau observasi. Bentuk dan model observasi, ini poin yang keempat. Berdasarkan bentuknya terdapat 2 macam observasi. Ada pengamatan atau observasi terstruktur yang sudah disiapkan terlebih dahulu secara rinci hal-hal yang akan diamati yang dituangkan pada lembar pengamatan. Kemudian ada juga observasi yang tidak terstruktur, pengamatan atau observasi yang tidak memiliki rincian hal-hal yang harus diamati sehingga semua gejala yang muncul dari awalnya sampai akhirnya disebut sebagai suatu proses secara keseluruhan. Berdasarkan modelnya, observasi dibedakan menjadi 2 macam, yaitu pengamatan biasa atau observasi biasa dan observasi terkendali. Observasi biasa, dalam pengamatan biasa ini, peneliti tidak boleh terlibat dalam hubungan emosi pelaku yang menjadi sasaran penelitiannya. Sedangkan pengamatan terkendali atau observasi terkendali, ia serupa dengan observasi biasa, hanya saja pelakunya dipilih, dan kondisi-kondisi yang ada dalam tempat aktivitas pengamatan dikendalikan oleh peneliti. Berdasarkan perspektif keterlibatan peneliti dalam pengamatan atau dalam observasi, maka observasi dibagi 4, yaitu keterlibatan pasif, keterlibatan setengah-setengah, keterlibatan aktif, dan keterlibatan penuh. Ini tabel sudah saya siapkan, bahwa keterlibatan pasif terjadi ketika peneliti benar-benar tidak terlibat dari aspek yang diteliti. Kalau keterlibatan setengah-setengah terjadi ketika peneliti membuat kesinambungan antara dirinya dengan kedudukannya sebagai peneliti dengan pelaku yang diamati. Kalau keterlibatan aktif, ini terjadi ketika peneliti melibatkan dirinya dan menjalankan apa yang dilakukan si pelaku, sehingga dapat betul-betul memahami dan merasakan apa yang dilakukan oleh pelaku. Kemudian keterlibatan penuh terjadi ketika peneliti sangat terpengaruh oleh kesan-kesan umum yang baik pada pelaku yang diamati, atau dapat juga bahwa peneliti telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat atau lembaga yang diteliti. Nah, kita sampai ke poin kelima, keunggulan dan kelemahan metode observasi. Ternyata metode observasi ini memiliki beberapa keunggulan dan juga beberapa kelemahan. Keunggulannya, observasi ini murah, mudah, dan langsung dapat kita lakukan. Kemudian keunggulan lainnya, para pelaku yang sibuk pada umumnya tidak berkeberatan untuk diamati. Kemudian yang ketiga, keunggulannya adalah terdapat peristiwa yang penting, kemudian terungkap hanya melalui observasi, tetapi tidak terlihat saat wawancara dan kuesioner. Sebab kalau kita mengajukan wawancara atau kita meminta untuk mengisi kuesioner, ada hal-hal yang tersembunyi yang tidak terlihat. Namun ketika kita melakukan observasi, kita langsung melihat keadaan nyatanya di lapangan seperti apa. Ini keunggulan. Dia bisa melengkapi metode-metode pengumpulan data yang lainnya. Kemudian keunggulan yang lainnya adalah dimungkinkan pencatatan secara serempak dalam hal penggunaan media oleh pengamat seperti film, foto, video, dan lain sebagainya. Namun,
observasi ini memiliki beberapa kelemahan. Kelemahannya adalah boleh jadi terjadi kesalahan karena ada pengharapan. Kemudian boleh jadi kesalahan itu terjadi karena sikap selektif dalam pengamatan. Kesalahan juga bisa terjadi karena faktor-faktor lainnya, seperti tidak mencatat, terlambat, dan lain sebagainya. Ini adalah kelemahan-kelemahan observasi. Kemudian paling akhir adalah kesalahan dari ketidaktelitian pengamat. Tidak teliti dalam memantau, memperhatikan, atau menyaksikan kondisi keadaan yang nyata, kemudian luput mencatat. Nah, ini menjadi sebuah kelemahan observasi. Ini keunggulan dan kelemahan observasi. Itu saja kawan-kawan, kajian perluasan yang perlu saya sampaikan untuk kawan-kawan pahami. Mudah-mudahan pembahasan ini sebagai kelanjutan video yang kelima dapat memberikan pemahaman yang lebih banyak lagi bagi kita. Mudah-mudahan nanti bisa diaplikasikan dalam penelitian yang dilakukan di lapangan. Sekian, lebih kurang mohon maaf. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kita ketemu lagi di video berikutnya, insya Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.